Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Katrina Jenny Oktaviani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pada kelas 2 tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku pada pembelajaran yang pertama. Nah, mari ikuti penjelasan kakak dengan baik ya. Hewan di sekitarku. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, selain itu, di sini ada sebuah bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, adik-adik, dapatkah adik-adik mencari mana dari teks bacaan di atas yang merupakan huruf kapital? Nah, di sini kita akan bahas ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari bacaan Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Nah, huruf kapital nanti akan kakak lingkari. Di sini ada Lani yaitu huruf L dan ada Siti yaitu huruf S. Nah, pada baris yang kedua di sini ditulis di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Di situ yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital adalah huruf D pada kalimat di dan pada huruf L pada kalimat Lani. Nah, di kalimat seterusnya ada kata bunga-bunga bermekaran. Dan huruf kapitalnya ada pada kalimat bunga yang pertama, yaitu huruf B. Nah, selanjutnya tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Di situ, huruf yang merupakan huruf kapitalnya adalah huruf T. Kemudian, pada baris selanjutnya, tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Nah, huruf kapital pada kalimat tersebut terdapat pada kalimat tidak, yaitu huruf T. Nah, selanjutnya, Lani dan keluarganya memelihara ayam. Bisa adik-adik tebak, yang manakah huruf kapitalnya? Ya, huruf kapitalnya ada pada kalimat Lani. Selanjutnya, di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, pada dua kalimat terakhir yang kakak bacakan, bisa adik-adik simpulkan bahwa huruf kapitalnya ada di dan ada di kata Lani. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa huruf kapital adalah huruf yang berada di awal kalimat dan berada pada nama orang. Contohnya seperti kata Lani, Siti, dan lain-lain. Setelah tadi kita membaca tentang teks berupa hewan, marilah kita sekarang kakak mengajak adik-adik sekalian untuk bernyanyi yang judulnya Ayamku. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya adik-adik. Dengarkan dan kalau bisa ikuti. Kok
itulah lagunya. Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendeknya bunyi. Nah, biasanya bunyi panjang ditandai dengan garis, sedangkan bunyi yang pendek biasanya ditandai dengan titik atau bulatan. Nah, pada lagu tersebut dapat kita lihat bahwa ada tulisan pada kok. Nah, di situ ada tulisan yang ada tanda garis di atasnya, atau bunyinya panjang atau harus cepat seperti itu. Nah, ketukannya harus cepat. Nah, sementara lagu yang ada tanda titiknya di ujung itu bunyinya pendek atau biasanya sudah hampir berhenti. Seperti itu. Oke, sekarang mari kita mengamati di pelajaran matematika. Nah, kakak bacakan soal cerita terlebih dahulu ya. Di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Nah, seperti ini contoh timbangannya. Nah, pada alat timbangan tersebut tertulis G, kg, atau ons. Nah, biasanya G itu dibaca gram, kg itu dibacanya kilogram, dan on itu merupakan, dan ketiganya merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Oke. Ayam yang dipelihara biasanya dimanfaatkan daging atau telurnya. Daging ayam biasanya dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Nah, sedangkan telur ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang juga. Biasanya gambarnya seperti ini. Nah, perlu adik-adik ketahui juga bahwa satuan berat tadi selain dari kilogram, ons, dan juga gram, ketiganya bisa diubah menjadi satuan yang lain. Misalnya, berat 1 kg sama dengan berat 1000 gram. Sedangkan berat 1 kg itu sama dengan 10 on. Nah, kemudian kalau 1 on berapa sih, Bu? Nah, 1 on itu sama dengan 100 gram. Oke, di sini kakak akan tampilkan seperti apa contoh timbangan yang biasanya digunakan oleh para pedagang. Oke, adik-adik, ini adalah salah satu contoh gambaran timbangan yang bisa kita buat dari alat seadanya, yaitu kardus. Nah, di sini biasanya untuk meletakkan barang-barang yang akan ditimbang. Nah, inilah yang akan menunjukkan letak kilogramnya, kemudian gramnya, dan onsnya. Nah, biasanya ini gram yang ada tulisan 200 dan yang ada tulisan 1 biasanya kilogram. Nah, alat ini biasanya sering digunakan oleh para pedagang untuk mempermudah transaksi mereka. Nah, adik-adik, di sini ada 2 benda yang akan kita coba untuk timbangkan. Yang pertama ada beras dan yang kedua ada telur. Nah, kita akan menguji timbangan sederhana ini walaupun efektivitasnya tidak teruji, tapi ini bisa sebagai gambaran untuk adik-adik belajar dalam menimbang benda-benda. Oke, yang pertama kita akan menimbang beras, yaitu nanti akan kakak letakkan di atas ini. Oke. Nah, mungkin ini belum tentu angka pastinya, tetapi mungkin prinsipnya seperti ini adik-adik. Nah, untuk yang kedua kita akan coba menimbang telur sama halnya dengan beras. Nah, ini kita letakkan terlebih dahulu. Kemudian, nah, kurang lebihnya segitu. Mungkin angkanya agak kurang pasti, akan tetapi misalnya jika adik-adik menimbang barang dengan angka panah seperti ini, berarti angkanya menuju pada 400 gram. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah
materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan kepada adik-adik dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari dan belajar dengan giat. Terima kasih.